Assalamualaikum. Oke, hari ini saya akan jelaskan lagi ya untuk fungsi alatnya, yaitu ini Dout atau pemutus WiFi. Di sini saya akan jelaskan yang pertama, alat ini berbeda dengan jammer ya. Jadi kalau jammer itu saat dinyalakan dia akan menyerang ke semua frekuensi atau semua WiFi yang ada di situ. Tapi kalau Douter ini dia bisa mengkhususkan atau memilih dari semua WiFi di situ yang mana yang akan diserang. Jadi bisa dinyalakan untuk semuanya, bisa juga untuk dipilih yang mana yang ingin dimatikan. Nah, itu bedanya ya. Dan bedanya apalagi dengan Netcat atau biasa aplikasi yang diinstal di HP atau laptop yang bisa uh, memutuskan jaringan. Nah, ini tambah beda lagi, tambah jauh bedanya. Kalau Netcat dia memutuskan jaringan atau WiFi saat dia masuk di jaringan tersebut atau dia sudah masuk di WiFi tersebut kemudian memutuskan perangkat lain agar tidak bisa terhubung. Itu fungsi Netcat. Tapi kalau Douter atau ini alat ini dia bukan tidak memutus saat dia masuk, tapi dia tidak perlu masuk. Meskipun kita tidak tahu password WiFi-nya, kita belum masuk ke WiFi-nya, tapi kita bisa memutuskan koneksi dari perangkat lainnya ke WiFi tersebut. Nah, itu fungsinya. Jadi kita nggak perlu repot-repot tahu password dulu, masuk ke WiFi-nya dulu baru bisa memutuskan. Nah, ini bisa langsung memutus jaringan karena dia pada dasarnya dia mencegat atau memblokir aliran koneksi dari perangkat ke WiFi tersebut atau perangkat dari perangkat ke router tersebut. Seperti itu kerjanya. Nah, langsung saja ya di sini untuk penginstalannya, ya kan? Dia bisa pakai ini, dia bisa pakai power bank ya, bisa pakai power bank dengan colokan micro SD, micro USB maksudnya, dan juga bisa pakai cas HP, ya kan, cas smartphone bisa. Nah, untuk dayanya kita pakai power bank aja ya. Kita coba pakai power bank. Oke, tinggal kita colokan. Bentar. Kita colokan ke alatnya. Nah, di sini ada LED untuk indikasi kalau alatnya sedang nyala atau bekerja. Nah, itu ya, muncul LED tersebut. Setelah itu kita taruh saja alatnya. Nah, untuk pengaktifannya, selain dia pakai laptop, dia juga bisa pakai HP. Nah, seperti ini, saya akan praktekkan di HP ini ya. Di sini saya akan keluar dulu. Bentar. Oke. Nah, di sini kita scan ya. Untuk kita scan di sini ada yaitu PWNet ini ya. Ini si WiFi dari yang keluar dari alat tersebut. Nah, kita coba masuk. Kita ketik lagi Douter. Sambungkan. Nah, sudah terhubung ya. Oke. Di sini caranya untuk masuk ke IP alat tersebut, kita buka Chrome atau browser, terserah browser apa aja bisa. Kita buka IP-nya adalah 192.168.4.1. Ini IP-nya ya. Oke, kita buka. Tunggu. Nah, masuk ya. Di sini masuk. Kita centang ini, kita klik. Ya. Nah, di sini ya. Ini masuk ya. Oke, jadi kalau untuk pengoperasiannya untuk di smartphone seperti ini ya. Nah, kali ini saya akan pakai bukan pakai smartphone, kita pakai laptop.
Jadi biar di sini gambarnya juga lebih jelas. Nah, kita close dulu. Kita keluar. Sebelumnya kita akan masuk ke wifi atau yang akan diserang. Jadi kita keluar dari sini, kita scan dulu. Kita masuk ke nih wifi yang akan diserang. Nah, ini passwordnya. Nah, bisa dilihat ya, saya terhubung ke jaringan wifi yang namanya TPAP, dan di situ ada sinyal atau ada internetnya jalan. Oke, kita keluar dulu. Kita akan masuk lewat laptop biar lebih jelas. Oke, kita masuk. PNet ya. Passwordnya douter. Enter. Oke, di sini juga terdeteksi ya. Jadi ini adalah nanti wifi yang akan kita serang. Nah, di sini saya sarankan ini adalah bukan untuk disalahgunakan ya. Jadi saya praktek di properti saya sendiri, dan segala resiko atau segala penyalahgunaan alat, penyalahgunaan ilegal alat bukan tanggung jawab saya. Jadi resiko tanggung masing-masing ya. Nah, kita langsung masuk. Kita sudah masuk ke wifi-nya. Kita masuk ke. Jadi di sini nggak perlu jaringan internet ya untuk mengaktifkan alat ini. Nah, ini no internet ya. Jadi nggak perlu jaringan internet. Kita langsung masuk saja lewat browser. 192.168.4.1. Enter. Nah, ini ya. Kelebihannya di sini, software yang saya install di sini sudah pakai bahasa Indonesia, jadi gampang untuk dipahami. Jadi ada yang bingung nanti gimana pengoperasiannya, di sini sudah pakai bahasa Indonesia, tinggal baca aja. Nah, setelah itu kita klik saya memahami. Nah, kita sudah masuk ke menunya. Nah, di sini banyak sekali wifi yang terbaca, bahkan ada yang hidden pun terbaca, ya kan? Nah, kita scan lagi ya. Kita cari di sini wifi yang akan di target, ya. Nah, ini. Bentar. Kita klik, kita tunggu. Nah, sini udah muncul ya. Udah muncul ini TPAP ini. Ini adalah wifi yang akan kita serang ya. Jadi di sini yang akan kita target adalah ini. Gimana caranya? Tinggal kita add aja. Di sini kita centang. Ya. Sudah. Setelah kita centang, kita langsung kita scroll ke atas. Kita masuk ke menu serang ini. Ya, kita klik serang. Kita tunggu. Nah, muncul di sini ya. Nah, di sini jangan langsung diklik start. Kita tunggu dulu sampai target kita masuk, yaitu munculnya angka 1 ini. Setelah muncul angka 1, kita lihat dulu di HP. Nah, di sini di HP masih tersambung ya ke WiFi target ya. Ya kan? Ya kan, masih lancar. Oke, sekarang kita start. Kita klik start. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, WiFi langsung terputus dari HP. Kita coba sambungkan. Nggak akan bisa. Ya kan? Nggak akan bisa. Dia akan langsung minta ulang password. Ya kan? Tapi meskipun kita masukkan password,
dia nggak akan tetap bisa. Nah, terus dia akan minta password dan terus gitu mengulang. Nah, kita coba ya terus ya. Nah, nggak akan bisa kan? Dia nggak akan bisa. Nah, seperti itu fungsinya, jadi seperti ini. Jadi saat wifi kita serang, kita terus klik-klik, nggak akan bisa ini. Dia akan terus menyambungkan, tersimpan, menyambungkan, mencari IP, dan terus seperti itu. Dia nggak akan bisa terkoneksi karena jaringannya lalu lintasnya sudah terputus, ya kan? Nah, kalau kita klik stop, di sini kita klik stop, kita lihat, kita scan lagi. Nah, kita masuk ya, itu sudah statusnya dia sudah stop, ya. Statusnya sudah stop, kita klik lagi, lihat. Nah, bisa masuk kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini gini ya. Ini untuk fungsinya selain untuk memutuskan, jadi di sini bisa pakai yaitu membuat SSID atau nama WiFi palsu. Ya, di sini seperti ini contohnya. Kita klik scan dulu. Kita scan dulu. Ya. Kita add dulu yang WiFi target. Ya. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke SSID. Nah, kita buka di menu SSID ya di sini. Di sini kita akan buat SSID palsu. Umpamanya ini. Bikin rasain WiFi error. Seperti ini ya. Kita akan buat seperti ini. Nah, ini bisa dicentang untuk klik kuncinya atau bisa juga enggak. Nah, ini kita uncheck atau unlist. Nah, kita buat di sini 10 nama WiFi ini. Oke, tinggal klik tambah. Nah, kita lihat ya. Di sini sudah ada. Nah, ada 10 nama. Nah, jadi lihat di sini ya muncul ya. WiFi error. Ya. Oke. Lihat. Dia akan muncul WiFi error. Nah, di sini akan terus-terusan muncul. Nah, saat kita akan koneksi ke WiFi yang bisa itu tidak akan bisa. Nah, lihat ya. Ini di sini muncul. Ya, seperti itu. Nah, kita untuk menghentikannya, kita tinggal masuk lagi ke serang, ke menu serang. Oke. Kemudian kita hentikan, tinggal kita stop di sini. Ini tadi sudah saya stop. Ya, ini tinggal kita stop. Ya, akan hilang. Nah, ini akan hilang. Dan target bisa masuk lagi ke WiFi yang normal. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya kerjanya untuk layout ini atau pemutus WiFi ini. Ingat, untuk alat ini untuk digunakan hanya sebagai sarana belajar atau prank semata. Jadi untuk segala penyalahgunaan alat atau penggunaan secara ilegal, tanggung jawab masing-masing. Jadi ini hanya untuk pembelajaran atau tes keamanan jaringan semata.
Dan semua yang saya praktekkan di sini pakai properti saya sendiri. Oke, di sini terima kasih dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.